Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Munawaroh, NIM 191032139 dari Program Studi Agri Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal dengan judul Identifikasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian Tanaman Padi di Kabupaten Jember, yang ditulis oleh Muhammad Lutfi dan Belinda Ulfa. Berikut untuk penjelasannya. Berikut mengenai identitas dari jurnal. Judul jurnal adalah Identifikasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian Tanaman Padi di Kabupaten Jember, dengan penulis Muhammad Lutfi dan Belinda Ulfa pada tahun 2019, yang diterbitkan oleh Institusi Teknologi 10 November atau ITS dengan volume dan nomor jurnal volume 8 dan nomor 2. Latar belakang dari jurnal tersebut membuat bahasanya Jawa Timur menjadi provinsi yang menyandang predikat sebagai lumbung pangan nasional. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai menjadikan Jawa Timur mampu menghasilkan hasil produksi pertanian dengan nilai yang surplus. Nah, salah satunya kabupaten yang menjadi produsen padi terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Jember. Pada tahun 2015, Kabupaten Jember menempati urutan teratas dalam jumlah produksi padi di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1.4.898 ton. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, produksi padi di Kabupaten Jember terus mengalami penurunan hingga pada 2017 menurun sebesar 4,48%. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman padi di Kabupaten Jember. Yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab penurunan tanaman padi di Kabupaten Jember. Pada metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah metode wawancara, interview, and context analysis. Dengan tahapan yang pertama adalah pengunitan dengan mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teks, gambar, dan data lahan yang diobservasi lebih lanjut. Yang kedua adalah penyamplingan, di mana membatasi observasi melalui perangkuman semua jenis unit yang ada. Yang ketiga adalah pengkodean, di mana memudahkan pemahaman serta karakteristik yang ada. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Kencong dan Gumukmas, dapat disimpulkan bahwasannya dampak perubahan curah hujan mempengaruhi sumber daya lahan, sumber daya air, infrastruktur, ancaman bencana, produktivitas, luas tanam dan luas panen, kemudian adalah kualitas hasil, indeks pertanaman atau IP, dan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua adalah dampak perubahan suhu mempengaruhi organisme pengganggu tanaman atau OPT dan kualitas hasil dari pertanian. Yang ketiga adalah dampak kenaikan muka air laut akan berdampak pada luas area lahan dan produktivitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Kencong dan Gumukmas, dapat disimpulkan bahwasannya dampak perubahan curah hujan mempengaruhi sumber daya lahan, sumber daya air, infrastruktur, ancaman bencana, produktivitas, luas tanam dan luas panen, kemudian adalah kualitas hasil, indeks pertanaman atau IP, dan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang kedua adalah dampak perubahan suhu mempengaruhi organisme pengganggu tanaman atau OPT dan kualitas hasil dari pertanian. Yang ketiga adalah dampak kenaikan muka air laut akan berdampak pada luas area lahan dan produktivitas. Kesimpulan pada jurnal ini menyampaikan bahwasannya perubahan iklim akan berdampak terhadap produktivitas tanaman, di mana dampak perubahan curah hujan akan mempengaruhi berkurangnya areal sawah, perubahan air sungai dan air tanah, jebolnya tanggul sungai, peningkatan ancaman bencana banjir dan kekeringan, penurunan produktivitas, penurunan luas tanam dan luas panen, penurunan kualitas hasil, penurunan indeks pertanaman, dan peningkatan hama penyakit. Yang kedua adalah dampak perubahan suhu akan meningkatkan hama penyakit dan penurunan kualitas hasil. Yang ketiga,
dampak kenaikan air laut akan mempengaruhi luas area sawah dan penurunan produktivitas. Sekian pembahasan resum dari saya, semoga dapat bermanfaat. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.